dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Siam Untoro MPD, perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Amin, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa. Ini untuk memonitoring apa yang dilakukan oleh calon fasilitator daerah semua nantinya ke depannya. Kami berharap seperti itu. Dengan kenapa Pak? Dengan adanya fasilitator daerah, ibu-ibu Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman wa zidna fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berikanlah kemahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa hadir pada kegiatan hari ini, yaitu berbagi praktik baik dari guru BK. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan praktik baik mengenai 7 jurus BK hebat yang sudah saya dapatkan kurang lebih hampir 1 bulan ya Bapak ya, 1 minggunya secara online dan 3-4 harinya secara langsungnya offline-nya. Baik, langsung saja Ibu, boleh di next. Nah, sebelumnya jadi untuk program bimbingan konseling ini ada 7 jurus BK hebat yang sudah kami dapatkan dari pelatihan. Yang pertama itu ada kenali potensi, jurus yang pertama. Kemudian jurus yang kedua itu ada kelola emosi. Yang ketiga tumbuhkan resiliensi. Yang keempat itu jaga konsistensi. Yang kelima jalin koneksi. 6 itu bangun kolaborasi. Dan yang ketujuh menata situasi. Jadi ada 7 jurus BK hebat yang bisa sebenarnya kita terapkan di lingkungan sekolah. Dari ke-7 jurus itu 5 diantaranya itu yang diutamakan untuk siswa dan guru. Kemudian ada 2 jurus di jurus 6 dan 7 itu kembali ke sistem sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah jadi selama pelatihan kemarin saya mendapatkan ke-7 jurus ini Bapak Ibu. Dan tidak mudah Bapak Ibu mendapatkan jurus 1, kenali potensi. Nah jadi alasan saya memilih jurus pertama itu mungkin dari pertama kegiatannya kami kan untuk guru bimbingan konseling pasti membagikan angkat asesmen. Nah asesmen itu awal dari kami membuat program. Nah diantaranya yang pertama yang kita ketemukan adalah pada awal semester kemarin itu sudah melakukan asesmen dan hasilnya 75 siswa kita atau murid kita itu belum mengetahui tentang gaya belajarnya, terutama itu di kelas 10. Dan dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan juga di kelas, terutama di kelas 10-4 karena saya mengajar di kelas 10-4. Jadi mungkin seluruh murid belum pernah mengetahui tentang gaya belajarnya sebagian. Dan sebagian lagi masih merasa ragu-ragu dengan gaya belajarnya itu seperti apa. Nah yang ketiga, mengingat juga kelas 10 nanti kan akan melaksanakan tes psikotes, kemudian juga kenaikan kelas 11 ya. Jadi kelas 11 mungkin sudah memetakan penjurusan untuk jurusan ke IPA atau ke IPS. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Nah, hasil dari on job learning yang sudah saya lakukan kemarin, jadi yang pertama itu saya sebagai guru BK sudah mengetahui macam-macam gaya belajar dari murid kelas 10-4. Jadi ini persentasenya, persentase paling banyak itu hasilnya kinestetik. Jadi ada 18 siswa yang termasuk ke dalam gaya belajar kinestetik, dan auditori itu sebanyak 5 murid, dan visualnya ada 9 murid gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk hasil gaya belajarnya. Apa nanti kalau misalkan ada guru yang mengajar di 10-4, boleh nanti saya share hasil gaya belajarnya agar nanti bisa disesuaikan dalam proses pembelajaran di kelas gitu. Next. Nah, hasil yang kedua yaitu masing-masing murid itu telah mengetahui dan memvalidasi tipe gaya belajar yang sudah dilakukan, yang lebih dominan dan condongnya kemana.
Karena setelah saya lakukan asesmen kemarin juga saya validasi kembali ke anak, saya tanyakan benar atau tidak. Nah, bahkan ada yang mengatakan atau menyampaikan, iya Bu, benar. Saya tidak bisa kalau misalkan belajar itu dalam keadaan yang berisik, ramai. Jadi saya harus melihat langsung objeknya. Karena anak itu hasil belajarnya visual. Itu. Kemudian karena paling banyak kinestetik ya di kelas 10-4 itu, jadi mungkin lebih suka dengan gaya belajar yang aktif, yang lebih banyak kegiatan bergerak, seperti mungkin adanya ice breaking, kemudian adanya pekerjaan kelompok yang lebih mengutamakan bergerak gitu. Dan yang ketiga, masing-masing murid telah dapat membuat strategi belajarnya masing-masing ya. Karena kemarin sudah saya berikan di sesi terakhir, mereka disuruh menuliskan strategi-strategi pembelajaran yang bisa mereka lakukan selama proses belajar di sekolah maupun di rumah. Itu. Nah, alasan saya memilih dari jurus yang ketiga ini adalah berdasarkan data laporan dari wali kelas dan beberapa guru mata pelajaran. Mungkin saya mengambil sampelnya di kelas 12 Bapak Ibu. Nah, jadi kelas 12 itu berdasarkan hasil rekap absensinya di kelas yang saya ajar, ada beberapa siswa yang tidak hadir atau mungkin absensi kehadirannya itu kurang dari 70%. Maka setelah di konseling anak tersebut, ada sebagian yang merasa saya lelah Bu sekolah, saya lelah dalam proses belajar di sekolah, atau mungkin ada yang capek begitu ya. Jadi itu salah satu alasannya. Kemudian yang kedua, hasil rekap itu tadi yang berdasarkan hasil rekapnya. Kemudian mengingat murid kelas 12 ini kan akan melaksanakan ujian TKA ya Bapak Ibu ya. Maka ada beberapa siswa yang sudah konsultasi ke saya, mereka masih bingung begitu dengan apa yang mau mereka lakukan, bagaimana proses ke depannya. Maka pada saat kemarin saya OJL, saya memilih di kelas 12I. Itu alasannya. Silakan. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Nah, jadi dari hasil implementasi yang sudah saya laksanakan kemarin pada saat on the job learning yang kedua, yang pertama, murid memiliki pemahaman baru terkait pentingnya resiliensi. Kemudian murid juga bisa membedakan dan mengelompokkan dari segi pola pikir fixed mindset dan grow mindset. Jadi ketika terakhir pengaplikasiannya itu, anak-anak saya ajak untuk melakukan membuat kalimat sederhana dari sticky note gitu ya. Dan mereka membuat kalimat grow mindset yang bisa membangun semangat mereka dan menempelkannya di papan tulis itu. Dan yang ketiga, murid mampu mengaplikasikan konsep dengan membuat kalimat grow mindset tadi dan membedakan antara fixed mindset dan grow mindset. Itu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin sampai sini apakah ada yang mau bertanya sebelum saya tutup kembali untuk penyampaian materinya, apa yang sudah saya sampaikan tadi, atau mungkin kecepatan ya Bapak Ibu ya. Silakan kalau dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Untuk Ibu Ikon untuk telah memberikan materinya sangat menarik sekali 7 jurus dan 2 jurus yang sudah diberikan oleh Ibu Ikon. Saya tertarik dengan burger ya. Ya, pemberian apresiasi, kemudian penguatan ya seperti itu. Oke, baik Bu Ikon. Tadi mungkin ada yang saya pengen tanyakan atau menarik buat saya di tes yang sudah Ibu lakukan di kelas 10-4, karena dominan kinestetik ya, artinya
Nah, jadi kalau kami kemarin mendapatkan ada salah satu jargon atau mungkin hashtag ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan saya bilang bimbingan tepat, Bapak Ibu silakan jawab generasi hebat. Itu ya Bapak Ibu ya, bisa? Oke, biarpun sedikit ya Bapak Ibu ya suaranya, tapi kita tetap semangat. Oke, bimbingan tepat. Oke, satu kali lagi, bersyukur dengan hati, sekan dengan senyum. Oke, terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Nanti setelah sesi ini kalau misalkan ada yang bertanyakan, silakan tanyakan kembali ke saya atau mungkin ke Bapak Gustaf. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.